Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk menghadiri majlis ilmu yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majlis ilmu itu dengan riyadul jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sabda Rasulullah, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah. Berhenti. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga itu? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu khilaquz zikri, yaitu majlis ilmu atau halaqah yang kemudian membahas tentang ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah, dan yang kita berusaha untuk kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan semoga dengan usaha yang kemudian sudah kita lakukan seperti hari ini dan malam ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kemudian menuju jalan surganya. Amin Allahumma. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nasihat ini diberikan beliau seraya mengatakan, an-ni'amu sittatu asya'a. Kenikmatan itu ada 6 macam, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa nikmat itu ada 6 macam. Bapak Ibu hadirin, hari ini ada yang sakit? Yang hadir di sini insyaallah tidak ada yang sakit Bapak Ibu ya. Kalau sakit biasanya tidak hadir, walaupun itu sakit gigi ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bicara nikmat, berarti salah satu nanti yang akan kita bicarakan dan kita bincangkan adalah kaitan dengan masalah sehat. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, nikmat yang kemudian diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu yang pertama adalah al-Islam. Apa Pak? Islam. Ya, itu nikmat yang harus kemudian kita sadari bahwa keislaman kita itu adalah bagian daripada nikmat terbesar yang kemudian Allah karuniakan kepada kita.
Dan Allah tidak mengkaruniakan Islam ini ya kecuali kepada hamba-hambanya yang kemudian betul-betul disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita lanjutkan atau kita bahas lebih dalam lagi tentang al-Islam, maka sesungguhnya al-Islam itu memiliki 3 makna pokok, ya, 3 makna utama. Dahulu pernah kita sampaikan di awal-awal pertemuan kita, di pertama kajian kita kaitan dengan al-Islam, ya, yaitu 3 pokok itu. Yang pertama adalah al-istislamu. Yang pertama adalah al-istislam. Apa itu al-istislam? Yaitu menyerahkan diri. Namanya al-istislam. Al-istislamu lahu bitauhidi. Menyerahkan diri dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah berislam, itu artinya dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita itu siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-istislamu lahu bitauhidi. Poin yang pertama adalah al-istislam, yaitu sepenuhnya kita serahkan diri kita, serahkan jiwa kita, serahkan raga kita, ya, menyerahkan seluruhnya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tiket pertama untuk masuk surga itu adalah al-Islam, yaitu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari al-Islam adalah wal inqiyadul lahu bitta'ah. Al-inqiyad itu adalah tunduk. Ya, jadi setelah kita menyerahkan semuanya, poin yang kedua adalah harus tunduk, Pak. Ya. Dengan apa? Yaitu dengan menaati segala aturan yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala larangan yang kemudian dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wal bara'atu, yaitu berlepas diri minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Jadi kalau sudah mengetahui, tahu makna bagaimana Islam itu dan bagaimana harus berislam, maka sesungguhnya orang yang tahu ini, Pak, itu tidak ada orang yang beli nomor. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin di sini tidak ada yang beli togel. Tidak ada, Pak, ya? Ya, yang ada di luar sana, ya, beli togel itu, Pak. Jadi kan tahu, Pak, itu, Pak, beli nomor, tahu enggak? Wah, ini yang lagi viral nih, Pak, di kampung-kampung itu togel itu. Ya, agennya, Pak, itu di warung-warung kecil-kecil itu, Pak. Ya, ada bakul macam-macam, ya, bakul nasi ya, nasi apa namanya, angkringan, ya. Ya, tapi tidak semua angkringan, ya. Ada yang bakul mie ayam, ada yang bakul some, ya, bakul some agen juga itu, Pak. Ya. Ada yang bengkel motor, Pak, bengkel motor dan mobil itu. Itu ternyata tempat agen untuk membeli nomor. Ada yang sudah pengalaman, Bapak Ibu hadirin? Belum, ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Itu kalau kemudian dia paham bagaimana dia itu berislam, maka tidak ada yang kemudian, ya, ketika dia beribadah kepada Allah selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa kesempatan yang lalu sudah kita bahas orang yang kemudian paling hubud dunia, ya, cinta dunia. Ya, pekan kemarin juga sudah kita singgung, orang yang cinta dunia itu, Pak, bahkan yang ibadah harusnya ditujukan untuk kehidupan akhirat, dia tarik, dia seret
untuk mendapatkan sekeping dunia. Ya, sholat duha supaya dagangannya laris dan lain sebagainya. Ya, maka 3 poin ini yang kemudian harus kita pahami ketika kita berislam. Kalau kita dalamkan lagi Pak, nanti panjang sekali. Ya, dan ini memang harusnya dibahas betul ya tentang al-Islam ini kaitan dengan masalah akidah. Ini yang nikmat yang kedua yang tidak diberikan kepada selain orang-orang beriman Pak, itu adalah nikmatul Quran, yaitu nikmat Al-Quran. Ya, nikmat Al-Quran Pak. Kalau kemudian hati kita, pikiran kita belum mampu untuk kemudian menikmati bacaan-bacaan tilawah Al-Quran kita, itu perlu diusahakan. Ya, perlu diusahakan. Yang pertama yang harus diusahakan, hindari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini yang menyebabkan kita itu Pak, nongkrongnya kita dengan Al-Quran itu tidak selama nongkrongnya kita dengan HP. Ya, kalau dengan HP kan ditongkrongi di mana saja, bahkan mau tidur kan dibawa terus. Ya. Tetapi kalau dengan Al-Quran kadang cepat sekali Pak. Ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu itu saja masih pegang HP gitu loh. Ya. Itu Pak bedanya. Apa kata Utsman bin Affan nasihatnya? Lau taharat qulubuna masyabi'at min kalamillah. Seandainya hati itu bersih Pak, maka dia tidak akan pernah bosan ya untuk kemudian membaca tilawah, mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Makanya dulu pernah tak suruh ngecek, Bapak Ibu hadirin tahu enggak cara mengecek hati kita itu bersih atau kotor gitu kan. Caranya enggak perlu USG, ya enggak perlu periksa ke dokter, enggak perlu. Dekatkan saja dengan Al-Qur'an. Berapa kemampuan kita, berapa lama kemampuan kita untuk kemudian membaca Al-Qur'an. Nanti akan kelihatan Pak, itu kondisi hati kita. Ya, kondisi hati kita seperti itu. Ya. Makanya Ibnu Abbas, salah seorang sahabat pakar tafsir, itu pernah mengatakan man qara'al Qur'ana wattaba'alahu. Barang siapa yang kemudian orang itu senantiasa membaca Al-Qur'an, wattaba'alahu, kemudian mengikuti apa yang dia baca. Maksudnya mengikuti hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an tadi. Ya, ada perintah, ada larangan, ada yang makruh, ada yang mubah dan lain sebagainya. Dia mengikuti betul Pak petunjuk-petunjuk yang berada di dalam Al-Qur'an tadi. Apa kata Utsman, kata Ibnu Abbas, hadahullahu minadh-dhalalah. Yang pertama ada 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu akan menunjuki dia dari ad-dhalalah, dari kesesatan. Ya. Allah akan hindarkan dia dari jalan kesesatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa waqa'a yaumal qiyamati su'al hisabi, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan mengikuti isi kandungan di dalam Al-Qur'an, yang pertama dia akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, dihindarkan dari kesesatan. Yang kedua, dia akan dihisab, dia akan dihindarkan dari buruknya hisab kelak ketika hari kiamat. Ya. Jadi hari ini itu Bapak Ibu hadirin, tidak ada alasan untuk tidak mampu membaca Al-Qur'an. Tidak ada alasan Pak. Tidak ada alasan seperti Ustaz, saya tidak bisa baca Al-Quran, bahkan hurufnya saya siap mengajari Pak. Ya, datang ke rumah saya, nanti saya ajari, insya Allah 5 pertemuan Pak. Ya, 5 pertemuan saja, insya Allah bisa. Ya, asalkan jenengan cerdas. Ya, tapi dengan metode ini insya Allah cepat Pak. Ya, cepat. Ini sudah kita lakukan, ya sudah kita praktekkan. Ada orang usianya 82 tahun. Ya, 72 tahun. Itu dari nol betul Pak. Tidak mengenal huruf tetapi bisa. Ya, hari ini sudah biasa mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, gratis Pak. Ya, gratis. Yang mau belajar hubungi saya. Ya,
Nomor saya ganti Pak ya, kemarin HP-nya hilang, dicuri orang. Nomor HP-nya baru ya. Jadi nanti yang belum bisa membaca Quran datang ke rumah saya atau hubungi saya atau hubungi teman-teman ini ya, nanti bisa untuk kemudian kita belajar bersama. Insya Allah 5 kali pertemuan. Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Ya, paling cepat memang 3 kali dari nol betul. Kita pingin yang dari nol Pak. Jadi kalau jenengan sudah mampu membaca Al-Quran, mengenal huruf ya, huruf-huruf itu ini malah agak lama bisanya. Tapi kalau sama sekali nol begitu Pak, itu insya Allah cepat. Ya, kelihatan banget cepatnya. Ya, jadi tidak ada alasan hari ini kita tidak mampu membaca Al-Quran. Ini saya sampaikan di sini supaya hujah saya nanti di hadapan Allah selesai Pak. Ya. Hujah saya nanti di hadapan Allah selesai. Jenengan tidak punya hujah lagi nanti. Kenapa tidak bisa membaca Quran? Tidak ada yang ngajar, gitu kan? Tidak ada sekarang. Tidak punya hujah lagi jenengan untuk kemudian tidak ada yang mengajar. Saya siap mengajar dan gratis. Ya, jenengan datang ke rumah saya atau datang ke pondok. Ya, datang ke pondok. Nanti insya Allah kita ajar. Ibu-ibu, insya Allah nanti ada yang ngajar untuk khusus ibu-ibu. Ya, ada metodenya, insya Allah. Ini yang kedua, yaitu nikmat Al-Quran. Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan ketika membaca Al-Quran, tilawatul Quran, sampai kadang berjam-jam, sampai kemudian surah Al-Kahfi yang sudah tadi kita baca tadi dari kemarin malam tidak selesai, kita baca lagi lanjutkan sampai habis subuh, belum selesai juga, habis zuhur baca lagi, habis asar kita baca, mau maghrib kita baca Pak, pol mentok disunahkan membaca surat Al-Kahfi sampai hari Jumat ya. Jadi nanti penutupannya itu ini sudah ditutup Pak. Jadi kalau dengan tadi hari Jumat tidak baca Al-Kahfi ya, mau baca Al-Kahfi boleh, tetapi tidak disunahkan, tidak mendapatkan sunnah membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Yang tadi baca Al-Kahfi hari Jumat siapa? Angkat tangan. Oh, masya Allah ya. Ini orang-orang takut riak ya. Jadi tidak ada yang ngaku ya, masya Allah. Ya, luar biasa. 2 kenikmatan yang kedua. Kenikmatan yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib yaitu nikmat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita Pak, dijadikannya Rasulullah itu sebagai suri teladan untuk kita. Ya, dahulu pernah kita sampaikan tentang tafsir yang berkaitan dengan Quran surat An-Naba, amma yatasaalun. Ya, sampai kemudian anin nabail azim. Ya, an-naba al-azim, berita besar itu ada 3. Para mufassirin menyebutkan itu ada 3. Masih ingat Bapak Ibu hadirin? Pertama satu lupa ya. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini yang pertama Pak. Nikmat yang anin nabail adim, tafsir yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu Al-Quran, yang kedua adalah kerasulan Muhammad, anin nabail adim, nabail adim yang ketiga adalah yaumul kiamah, hari kiamat. Makanya dulu pernah kita bahas ya, yang akan terus dijadikan objek penghinaan dan pelecehan umat Islam ya, itu hanya 3 ini ya, tidak hanya 3 nih ya, tapi paling banyak 3 ini Pak, 3 sumber ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Rasul, yang ketiga adalah hari kiamat. Karena kalau orang sudah memahami 3 jenis ini Pak, itu dia akan totalitas betul. Ya, totalitas betul semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini penting untuk kemudian kita ulang-ulang dan kita pahami bersama. Jazakumullah khairan. Buat siapa ini?
Ya, bagian daripada nikmat lah ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, nikmat yang kemudian keempat kata beliau adalah al-afiyah. Nikmat yang keempat kata Ali bin Abi Thalib itu adalah al-afiyah. Al-afiyah itu apa? Sehat. Ya, sehat itu Pak. Nikmat sehat itu luar biasa. Maka kadang ketika tubuh kita sehat Pak, badan kita sehat, walaupun kita dalam keadaan melarat ya, maka sesungguhnya kenikmatan yang banyak dan sering tidak kita sadari itu adalah salah satunya itu nikmat sehat. Ya, nikmat sehat. Makanya Rasulullah itu berkaitan dengan nikmat sehat itu pernah bersabda nikmatani. Ya, ada dua nikmat. Ya, kata Nabi SAW. Mahbunun itu yang sering dilalaikan, ya, yang sering dilalaikan, ya. Mahbunun kasirun minan nas, kebanyakan manusia. Yang pertama adalah as-sihhatu, yang kedua adalah al-faragh. Faragh itu adalah waktu yang luang. Yang pertama sehat Pak. Ya, mengukur kenikmatan sehat itu caranya bagaimana Bapak Ibu hadirin? Suatu ketika Harun ar-Rasyid itu bertamu Pak. Bertamu kepada salah seorang ulama namanya Ibnu Samak. Ya, namanya Ibnu Samak. Ketika Harun ar-Rasyid berdialog, berdiskusi dan lain sebagainya, meminta nasihat, ternyata Ibnu Samak ini memberikan sebuah nasihat yang kemudian nasihat itu sampai meneteskan air mata Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid itu khalifah kelima di masa Bani Abbasiyah. Bapaknya namanya Muhammad al-Mahdi yang menjadi khalifah sebelumnya. Ya, kemudian digantikan oleh Harun ar-Rasyid di masa Bani Abbasiyah. Ya, Bani Umayyah runtuh, diganti Bani Abbasiyah. Nah, Harun ar-Rasyid itu termasuk khalifah yang kemudian ya kepemimpinannya itu nampak itu di masa Harun ar-Rasyid. Ya, yang paling puncak. Ya. Habis kepemimpinan itu kan begini Pak. Naik ya, kalau sudah sampai puncaknya Pak, grafiknya itu akan turun. Sret begitu. Grafiknya akan turun. Kepemimpinan itu begitu. Ya, kalau sudah sampai puncaknya itu akan turun. Ya, Amerika Serikat dari pertama kali berdiri Pak, itu grafiknya sudah mulai turun. Ya, dulu masa kejayaan itu malah justru di tahun 80-an, 80-90. Pada masanya Presiden siapa ya dulu ya? Siapa? Bukan George Bush. George Bush kan sudah grafiknya udah turun. Itu dia. Itu paling puncak itu Pak. Ya, kalau sudah suatu peradaban itu Pak, kalau sudah menempati sampai puncak, maka grafiknya akan turun. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kekuasaan itu akan dipergilirkan. Ya, terus begitu Pak, seperti roda. Ya, grafiknya hari ini sudah mulai menurun. Ya. Dan yang nanti setelah setelah runtuh Pak, peradaban yang akan menggantikan kira-kira peradaban siapa Pak? Peradaban Islam. Ya, tandanya apa? Tandanya ya, kalau sudah banyak umat Islam yang penjuru dunia, itu tandanya umat Islam mau naik Pak, grafiknya. Mereka turun. Tandanya begitu. Nanti dilihat di dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkamul Quran ya, Imam Al-Qurtubi. Ya, jadi ketika Harun ar-Rasyid ya bertamu dan meminta sebuah nasihat, itu nasihat yang diberikan oleh Ibnu Samak tadi Pak. Dia mengatakan begini, wahai Harun ar-Rasyid, ini ada air. Ini betul-betul air Pak ya, air minum, hangat Pak. Kemudian seandainya, kata Ibnu Samak ya, salah seorang ulama, seandainya kamu kehausan, merasa haus, dan kamu tidak mampu untuk kemudian meminum air ini, apakah sekiranya kamu memiliki dunia dan seisinya ini, akan kamu korbankan untuk seteguk air ini? Kira-kira jawaban Harun ar-Rasyid apa Pak? Iya. Yakin jenengan juga sama? Iya.
Jangan haus. Untuk minum air ini supaya tidak haus, jenengan harus mengorbankan seluruh harta jenengan. Artinya jenengan harus berobat. Ya, berobat supaya bisa minum air. Ya, seandainya dunia dan isinya itu dikorbankan supaya Harun ar-Rasyid bisa meneguk satu tegukan ini, apakah akan dikorbankan? Kata Harun ar-Rasyid, oh iya. Ya, kalau begitu diminum. Ya, terus diminum, Pak. Saya minum dulu, Pak. Diminum betul, Pak, sama Harun ar-Rasyid. Ya, setelah diminum, kemudian apa, Pak? Kemudian Ibnu Samak kemudian bertanya lagi, seandainya yang kamu minum itu tidak mampu untuk kamu keluarkan, ya, apakah dunia dan seisinya itu akan kamu korbankan untuk mengeluarkan itu? Kata Harun ar-Rasyid, ya. Ya. Jadi, Pak, mengukur kenikmatan sebuah air minum, Pak, itu umpamanya seperti itu. Ya. Kalau seandainya kita tidak ada apa-apa di rumah kecuali air putih, Pak, maka berpikir seperti itu, Pak. Itu cara mengukur kenikmatan sehat yang luar biasa. Iya, Pak Ustaz. Sehat sih sehat, tapi banyak sumbang, Pak Ustaz. Utangnya banyak, setorannya ditagih terus. Iya, Pak, enak ya, Pak. Ya. Maka begini, Pak. Ya. Tawarkan juga. Ya. Siapa yang di sini tangan sebelah kanannya ya diambil dan dikasih uang 1 miliar mau? Angkat tangan. Siapa yang ngasih? Enggak usah tanya dulu. Siapa yang mau mengorbankan tangan kanannya, Pak? Tangan kanan saja, nanti dikasih 1 miliar. Saya yakin Bapak Ibu hadirin tidak ada yang mau. Kalau begitu tangan kiri, tangan kanan kan buat makan. Ya, nanti tidak ada yang buat makan, Pak. Tangan kiri 1 miliar. Siapa yang mau dikorbankan tangan kirinya untuk 1 miliar? Angkat tangan. Saya yakin tidak ada, Pak. Siapa yang mau kedua matanya diambil kemudian diganti dengan 1 miliar? Saya yakin tidak ada yang mau. Ya. Siapa yang kakinya, telinganya, hidungnya, mulutnya, lisannya diambil, Pak, tapi diganti dengan 1 miliar? Ya. Tidak ada yang mau, Pak, ya? Sepakat tidak ada yang mau, ya? Itu cara mengukur kenikmatan, Pak. Ya. Berarti kalau kemudian kita kurang hari ini, Ustaz, tidak punya uang, tidak punya itu, Pak. Antum punya miliaran. Satu tangan 1 miliar antum tidak kasih, kan? Berarti 1 miliar itu, Pak. Ya. Nikmat tangan ini, Pak, harganya luar biasa. Nikmat mata ini, Pak, luar biasa harganya. Ya, rasa, bahkan rasa saja, Pak. Jenengan kalau makan dan minum, ternyata makan apa saja tidak ada rasanya, Pak. Lah itu tanda-tanda corona itu, Pak. Nikmatnya hilang betul itu, Pak. Ya, dihilangkan. Kena corona paling kan cuma beberapa hari, kan? 7 hari. Makan minum tidak terasa itu, Pak. Nikmatnya hilang. Antum mau makan sate kambing, sate apa saja, rasanya sama. Ya. Saya kira bapak-bapak udah pengalaman, ya. Belum, Pak? Mudah-mudahan tidak, ya. Masya Allah. Iya itu, Pak. Betul itu. Dicabut rasanya saja oleh Allah, Pak, sudah nikmatnya hilang. Ya. Maka cara untuk mensyukuri itu, Pak, nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu caranya begitu. Ya, itu nikmat afiah yang sering kemudian kita lupakan dan kita lalaikan. Ya, yang kedua adalah nikmat al-faragh. Nikmat faragh itu adalah waktu yang luang. Ya, waktu itu sebenarnya luar biasa, Pak. Jalannya itu cepat. Ya, jalannya itu cepat banget. Ya, tahu dulu kita sudah main sepak bola itu kan waktu kecil sama teman-temannya. Hari ini kita sudah tua-tua, sudah dewasa-dewasa, jenggotnya sudah panjang-panjang. Ada yang sudah mulai beruban. Ya, padahal kita tinggal melamun saja, Pak. Iya. Tapi bayangkan coba, Pak. Ya. Bayangkan tadi kalau kemudian ya dunia dan isinya itu dikorbankan untuk sehat saja, Pak, itu mesti korbankan, Pak. Maka rugi betul itu, Pak. Orang yang kemudian seharian disibukkan mencari urusan dunia sampai kemudian merusak kesehatannya.
Ya, makanya di dalam Islam itu Pak, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya itu mu'tadil. Ya, mu'tadil itu dalam pencarian dunia ya, mencari ma'isyah itu tidak ada yang kemudian sampai lembur, itu tidak ada itu Pak. Ya, jadi kan pernah lihat burung lembur enggak? Ya, brit gitu kan, kok baru pulang? Iya lembur, enggak ada Pak. Makan enggak? Makan. Ya. Dia pergi, dalam sebuah hadis itu dikatakan pergi dalam keadaan lapar dan dia tidak tahu mau kemana ini. Ya. Jadi dia tidak memiliki pekerjaan tetap itu loh Pak. Ya. Ada burung yang memiliki pekerjaan tetap. Ya. Di perusahaan mana itu enggak Pak. Ya. Enggak ada itu. Ya. Terus ada surat resminya enggak ada. Kadang kita kalah sama burung Pak. Burung itu betul-betul ya, dia keluar ya, nyari makan ya. Sampai kemudian dia temukan makan itu, dia makan dan dia masih mampu untuk kemudian membawa pulang untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Ya, tawakalnya burung itu luar biasa Pak. Kita kalah kadang Pak. Ya, maka jangan sampai kemudian ya seperti kisahnya Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansari yang kemarin kita ulas, yang kemarin kita bahas. Ya, dari nol sama sekali didoakan oleh Rasulullah jadi orang kaya. Ya, ini tafsir Quran surat apa kemarin, Pak? Surah At-Taubah ayat 75. Ini penting sekali, Pak. Ini banyak sekali kasus seperti itu. Ya, yang dimana Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah salah satu sifatul munafikin. Wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Ya, nanti kalau kemudian saya sukses, saya akan infak yang banyak. Nanti kalau kemudian proyek ini jadi, dagangannya laris, ya nanti saya akan memberikan sedekah yang lumayan gitu Pak. Ya, ternyata ayat ini turun berkaitan dengan ya Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansari. Nanti bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana beliau mengatakan inna sabbaba nuzuli hadhil ayatil karimah ya fi Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansari. Ya, itu yang mengatakan itu ada dua ulama mufassirin. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua adalah Hasan Al-Basri. Ya, itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Setelah kaya, ternyata apa Pak? Dia sibuk dengan urusan dunianya sampai sholat 5 waktu berjamaahnya dia tinggalkan. Ya. Maka tidak ada yang mampu Pak untuk kemudian mengganti sholat 5 waktu berjamaah ini dibandingkan dengan urusan dunia yang kemudian urusan dunia seisinya itu Pak, itu tidak lebih daripada seseruput air minum yang kemudian kita teguk. Ya, tadi sudah kita buktikan kisahnya Harun Ar-Rasyid. Ya, mau neguk ini Pak untuk mengorbankan dunia seisinya, ya dia korbankan. Ya, kita juga sama. Ya. Ketika sakit, ya maka apa yang kita punya kita jual, ya supaya sembuh. Ya, untuk biaya transportasi, untuk obat jalan, untuk beli obat dan lain sebagainya. Itu kita tebus betul, Pak. Maka nikmat sehat itu kadang tidak terasa ketika kita sehat, tetapi nikmat sehat itu akan lebih terasa itu ketika kita sedang sakit. Ya, makanya salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah yang jarang kita tahu itu adalah diberi nikmat sakit, Pak. Ya, bayangkan diberi nikmat sakit kemudian dia harusnya bersabar apa bersyukur, Pak? Ya, aduh sakit gigi saya, alhamdulillah itu ya, masya Allah. Luar biasa itu, Pak. Fir'aun itu Pak tidak pernah makanya ngaku Tuhan. Jadi kalau kita diberi nikmat sakit itu ya kita syukuri itu. Alhamdulillah masih diberikan sehat ya, walaupun sakitnya tidak begitu parah, lebih parah lagi kalau sakitnya urusan akhirat kayak Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, ini yang kemudian yang keempat. Kemudian yang kelima,
Kata Ali bin Abi Thalib, yang kelima adalah nikmat wasatru. Ya, satru. Satru itu apa? Sater. Ya. Sater itu artinya penutup, ya, atau penghalang. Sater, ya, itu sater itu, Pak. Iya, sater, penutup atau penghalang. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu memberi nikmat kepada kita, Pak. Itu masih menutupi aib kita. Ya, masih menutupi aib kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, ya, bahwa jika malam hari lihat kepada Allah, Allah sudah tutupi itu, Pak, di pagi hari, ya, maka ketika di pagi hari dia ceritakan kepada tetangganya, dia ceritakan kepada orang lain, oh tadi malam saya begini-begini di sana, itu kan, rasanya nikmat, begitu, Pak. Ah, itu, Pak, itu dosanya kuadrat, ya, dosanya kuadrat. Allah sudah tutupi aibnya, tetapi malah dia dibiarkan. Jadi kalau kemudian tidak ada orang lain ditutup, tidak ada orang lain yang kemudian tahu, Pak, tentang dosa dan kemaksiatan, tentang aib-aib yang kemudian kita miliki ini, Pak, itu tandanya Allah itu masih cinta dan sayang sama kita. Kita disuruh untuk bersegera bertobat. Ya, tobat saja, Pak. Ya, bertobat. Jadi kalau Allah belum membuka aib kita di hadapan orang-orang, ya, maka sesungguhnya Allah itu masih cinta sama kita, untuk kemudian kita diharapkan untuk segera untuk kembali bertobat. Yang tobat itu Imam Nawawi menyebutkan syaratnya ada berapa kemarin, Pak? Ada 4. Pertama, 1, menyesal. Nah, ini penting itu, Pak, syarat taubat, syarat sahnya sholat. 1, wudu. Jenengan kalau mau bertobat harus tahu syaratnya. Kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, maka taubatnya otomatis tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana orang sholat, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. 1, menyesal. Penting itu, Pak, menyesal itu. Artinya dia harus betul-betul menghadirkan hati, ya, untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, udah capek, ya, berhenti sajalah, tinggalkanlah ini kemaksiatan ini. Tidak ada puasnya itu, Pak, orang maksiat itu, Pak. Dan orang maksiat itu tingkat-tingkatan, Pak. Ya, memiliki marhalah, ada tingkatannya. Kalau di tingkatan pertama itu adalah tingkatan penasaran. Khamr itu katanya mendemi, ya. Nah, ini, Pak, hati-hati. Ini tanda-tanda orang mau mencoba ini, Pak. Ya. Khamr itu katanya mendemi, apa iya? Jal, gitu kan. Akhirnya dia nyoba. Ngerokoknya matuki jare, apa iya aku enggak watuk, kan, akhirnya ngerokok dulu itu kan, Pak. Ya, habis ngerokok itu kalau enggak pakai kopi kurang mantap, akhirnya pakai kopi, ya. Kalau pakai kopi saja itu kurang mantap, ganti yang lain tuh, yang lain sudah pakai ciu gitu kan, akhirnya pakai ciu itu kan, ngerokok sambil pakai ciu gitu, Pak. Jadi itu, Pak. Yang pertama kali itu yang menyebabkan itu adalah kepo itu apa ya? Ya, penasaran. Ya, ini yang pertama. Suwike rasanya kayak apa, Pak? Itu kan. Mantap, gamol gitu kan. Ngungguli ayam suwike gitu kan. Lah lurune ning ndi? Ning warung-warung mewah. Sekarang warung suwike kan ditulis di mana-mana itu, Pak. Iya kan? Iya, dalam sebuah hadis tentang akhir zaman itu salah satu tanda hari kiamat, hari akhir itu, Pak, itu ketika kemaksiatan itu dizahirkan, tampak itu. Orang zina, kemudian tempat-tempat yang haram itu sudah ditulisi dengan yang menarik-menarik begitu kan. Ya, riba disebut dengan bunga gitu. Ya, tempat kemaksiatan zina disebut dengan kupu-kupu malam gitu. Itu kupu-kupu malam itu kalau dalam bahasa Arab farasyatul lail. Ya. Namanya siapa? Farasyatul lail. Ini kan bagus, Pak, ya. Oh, itu kupu-kupu malam itu, Pak. Hati-hati kalau namanya anak perempuan, ya. Farasyatul lail. Ya, ini kenikmatan yang ke-5, yaitu Subhanahu wa taala menutup, ya, aib kita. Ini bagian daripada nikmat yang kemudian Allah karuniakan kepada kita semua. Kemudian yang ke-6, kata Ali bin Abi Thalib, dan ini yang terakhir, yaitu al-ghina 'anin nasi. Al-ghina 'anin nas. Yang ke-6 adalah nikmat
tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini bagian daripada nikmat, Pak. Nikmat tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi dia tidak bergantung kepada orang lain. Ya, kalau sudah bergantung kepada orang lain, Pak, itu berat. Ya, berat betul. Maka salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sering kita lupakan itu adalah kadang kita sering menggantungkan ya dalam kehidupan ini kepada makhluk Allah. Ya, bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk Allah, kepada orang lain. Ya, gantungkan termasuk rezeki gitu kan. Makanya di dalam satu pembahasan itu Nabi Musa itu pernah berdiskusi ya, berdialog diabadikan dalam Al-Qur'an itu yang paling dibutuhkan Nabi Musa itu alaihissalam itu ternyata bukan yang lain. Ya, itu yang paling dibutuhkan adalah dia butuh kepada Allah, Pak. Maka dalam sebuah makalah judulnya Lubul Ubudiyah. Ya, Lubul Ubudiyah itu inti penghambaan. Dulu pernah kita singgung. Yaitu inti penghambaan tadi yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Suwayan. Ya, beliau menulis sebuah makalah tadi judulnya Lubul Ubudiyah, dan beliau hanya satu, Pak, menulis inti penghambaan seorang hamba kepada Allah itu intinya cuma satu. Apa itu? Yaitu al-iftiqaru ilallah. Ketika orang tadi hanya merasa butuh kepada Allah. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya kalau jenengan sedang buruh, ya, buruh atau kemudian kerja di pabrik begitu. Ya, pas tambah gaji, jenengan ngomong sama bosnya, "Bos, aku sebenarnya tidak butuh apapun kecuali kepada Allah." Gitu. Kalau jenengan berani, Pak, wah ini salah satu betul-betul butuhnya kepada Allah, betul itu. Tapi jangan sambil nangis, Pak. Bos, gitu kan. Ya. Sama, istri juga sama, Pak. Anak-anak kita juga sama. Istri itu kalau betul-betul butuhnya kepada Allah, maka dia tidak akan merengek kepada suaminya minta sesuatu. Tapi merengeknya sama siapa? Sama Allah. Bangun sholat tahajud gitu kan. Bangun sholat tahajud, suaminya sedang tidur, dibangunkan gitu kan, supaya dengar doanya. Ya Allah. Memang ada model tipe suami yang kemudian tidak ngeh dengan istrinya, Pak. Ya, sudah disinggung, sudah di apa-apa itu enggak ngeh sama sekali. Itu ada yang model begitu, tipe suami kayak gitu. Ya, sampai kemudian istrinya langsung ngomong gitu loh, Pak. Ya, langsung ngomong, itu pun sudah terpaksa begitu. Kadang disinggung-singgung itu enggak masuk. Ya, sampai berdoa-doanya dikeraskan. Ya Allah gitu. Masya Allah. Ya. Ini 6 nikmat yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang kemudian jarang dan sering kita lupa bahwa kita sudah diberikan 6 kenikmatan ini. Nikmat yang pertama apa? Pertama satu tadi Al-Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga apa? Rasul, yang keempat sehat, yang kelima iya, aibnya ditutup oleh Allah. Yang keenam, tidak tergantung kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keberkahan terhadap ilmu yang kemudian sudah kami sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.